Apa kalau dari Batu Katak sendiri Bang, apa yang jadi pengalaman uniknya kalau misalnya untuk wisatawan datang ke Batu Katak, apa sih pengalaman unik yang bakal didapetin, pengalaman yang luar biasa misalnya? Ya, kalau untuk para wisatawan, kok seingat aku wajah yang ini nggak ada kan gitu, kurang satu ini. Kita udah berada di hutan lebat gitu, kanopi namanya. Kalau kerap hutan lebat itu namanya kanopi kan. Iya, gitu. yang nggak ada celah di atasnya Ya, ya. udah berada di situ. Jadi hitung lah. Waduh. Pesan khusus yang mau Abang sampaikan ke Sobat The Biker. Ya. Apa tuh? Silahkan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, bagi saya dan menurut saya, untuk para wisatawan yang ketika beraktivitas di alam bebas, secara umum ya. Yang pertama, pernah mandi air panas di dalam gua yang cukup luas ruangannya. Gua lagi, ampun. Di dalamnya air panas alam langsung. Belerang ya? Iya. Kalau untuk binatang-binatangnya Bang? Kalau itu, tapi dinosaurus nggak ada. Dinosaurus nggak ada ya? Dinosaurus nggak ada. Sempat bisa kali dibilang dinosaurus. Awak udah ngebayangin tadi dia bakalan T-Rex nggak ada ya T-Rex ya? T-Rex. Ya kita sendiri biasanya suka kalau udah ngelihat sungai itu, lihat air tuh mau nyemplung aja gitu bawa. Ya, apalagi orang-orang yang hantu air ya kan. Iya. Bawaannya mau nyemplung aja dari pagi sampai sore gitu. Sampai amem dah udah nggak apa-apa. Kan jarang-jarang soalnya kan. Keriput lah tuh tangan udah. Hai, halo Sobat The Biker, kembali lagi dengan aku Aca di channel kesayangan kita The Biker. Kali ini dengan konsep terbaru yaitu podcast outdoor sebagai salah satu bentuk support kita untuk mendukung ekonomi kreatif pariwisata khususnya di daerah Sumatera Utara. Hari ini kita sedang ada, kalau teman-teman lihat landscape-nya ini, kita sedang ada di daerah di Batu Katak di Kabupaten Langkat, salah satu pariwisata yang menjadi konsen utama dari Kemenparekraf kita. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena tahun lalu, tepatnya di bulan April tahun 2022, Kemenparekraf kita yaitu Bapak Sandiaga Uno datang ke Sumatera Utara dan salah satu konsen utamanya itu adalah pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Langkat, dan Batu Katak adalah salah satu tempat yang menjadi konsen beliau juga. Tentunya kenapa daerah ini jadi dipilih ya pasti karena potensinya menjanjikan dan karena cukup tepat untuk dikembangkan. Nah, hari ini untuk membahas soal itu, apa aja sih sebenarnya pariwisata atau tempat yang eksotis yang bikin kita itu bakal ngerasa wow untuk dikunjungin. Kita hari ini undang langsung Bang Erik dari Wanunusa Adventure. Kenapa beliau kita undang nih teman-teman? Karena menurutku salah satu item utama yang harus ditonjolin, yang harus diperhatikan untuk pengembangan dari pariwisata sendiri adalah dari tour guide-nya. Kenapa? Karena si tour guide ini kan orang yang akan memandu para turis lokal maupun internasional untuk menjajaki daerah tersebut. Aktivitas-aktivitas itu tentunya nggak bisa dong asal-asalan, pasti harus ada wawasan yang luas dari tour guide-nya sendiri ya kan. Nah, ini salah satunya tour guide yang punya wawasan cukup luas mengenai Kabupaten Langkat dan udah berkibar di Kabupaten Langkat sejak lama sekali. Terus kita ngetrip bareng Satu. Rongreng bareng Visit Langkat. Oke, Visit Langkat. Bareng Putri. Nah, itu Putri Gulistian. Bareng Visit Langkat. GGS gara-gara senja. Visit Langkat Bang Titi. Bang Wisnu. Kemana Bang Budeng ini? Bang Budeng. Oke, geng. Kita lanjut perjalanan.
Tanah Nusa. Thank you kawan-kawan. Ser. Silakan Bang Erik. Ya. Sapa dulu teman-teman kita. Halo kawan-kawan. Ini baru siap mandi di sini. Mandinya nggak di kamar mandi lagi teman-teman, nggak di kamar mandi, mandinya langsung di sungai ya. Tadi Model- aku tungguin nih mandinya, sikat giginya aku tungguin. Nanti mungkin kita tampilin. Nggak usah lah ya. Apa kabar Bang Erik? Ya, alhamdulillah sehat baik. Baik ya Bang ya. Bang, tahun ini udah berapa banyak tuh tamu yang Abang pandu untuk berkeliling di Kabupaten Langkat ini? Kalau berapa banyak sih khusus tahun 2023 ya? Ya, Udah ada beberapa lebih dari sekitar 3 perjalanan khusus tahun 2023 ini. Di Januari ini masih ya. berapa banyak tuh Bang? Kurang Tamunya lebih udah berapa? 6 perjalanan. Tamunya berapa orang? Masih tamu lokal. Mm-mm. Itu Sekitar? rata-rata perjalanan atau rata-rata Total lah trip dari 6 itu perjalanan 5 sampai 10 orang. Oh, 5 sampai 6. Kalau 6 berarti sekitar 60 orang lah udah ya. Ya, Sekitar segitu ya. ya. Kemana aja tuh Bang membawa mereka Bang? Kebetulan karena season tahun baru. Mm-mm. Nah, jadi karena banyak orang yang memanfaatkan tahun baru itu untuk liburan. Iya. Ya, Pasti rame kan lah itu Bang ya. rame, cukup rame dan padat Mm-mm. tempat wisata yang ada di Kabupaten Langkat ini pada waktu tahun baru kemarin. Gitu. Nah, ya kemarin itu karena kebetulan season di tahun baru tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, jadi padat pengunjung di sini gitu. Sini. Ke daerah mana aja tuh Bang? Yang 6 perjalanan itu ke daerah mana aja tuh yang membawa? Ya, kalau untuk populernya wisata Kabupaten Langkat ini itu ada tangkahan sendiri, Angkan. Mandi-mandiin gajah itu ya. Nah, Oh, aktivitas oke. gajah. Terus Bukit Lawang. Bukit Lawang. Lalu ada wisata Pamah Sembelir. Oh, aku belum pernah Itu tahu masih tuh. di Kabupaten Langkat itu. Nah, selanjutnya termasuk di sini Batu Katak, Batu Katak ya. Kecamatan Boro. Ya. Bang, menurut Abang kenapa Kabupaten Langkat itu menjadi tempat yang benar-benar diperhatikan sama Pak Kemenparekraf kita? Apa sih hal yang perlu ditonjolkan gitu? Kenapa ini menjadi salah satu destinasi utama yang harus dikunjungi di daerah Sumatera Utara sendiri? Ya, yang pertama-tama mungkin ya, di sini kita berdampingan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Taman Nasional Gunung Leser ini kebetulan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan hutan hujan Sumatera. Nah, sebab itu mungkin Kemenparekraf terus mendorong agar potensi-potensi wisata yang ada di sini tuh terus naik. Mungkin untuk orang yang nggak mau terlalu adventure ke Gunung Losernya sendiri, bisa di sekitarnya lah Bang ya. Ya. Kayak ke Bukit Lawang, ke daerah Batu Katak, yang juga nggak kalah kerennya. Ya. Apa, kalau dari Batu Katak sendiri Bang, apa yang jadi pengalaman uniknya kalau misalnya untuk misalnya wisatawan datang ke Batu Katak, apa sih pengalaman unik yang bakal didapetin, pengalaman yang luar biasa misalnya? Ya, kalau untuk para wisatawan ketika visit Batu Katak atau berwisata ke Batu Katak, para wisatawan itu bisa mendapatkan beberapa aktivitas seru ya yang ada di Batu Katak. Salah satunya kita lihat sendiri, sungai kita cukup bagus dan berarus deras. Iya. Nah, sungai kita ini di Batu Katak, kita menyediakan tawaran aktivitas olahraga air, susur sungai dengan tube rafting atau river tubing namanya. River tubing itu gimana ya Bang ya? Nah, Gimana river tubing itu susur sungai seperti arung jeram, Heeh. tetapi bukan menggunakan rubber boat, tetapi menggunakan ban dalam kendaraan. Oke. Ya, Heeh. itu yang dirakit beberapa ban. Dia minimal berapa ban dan maksimal berapa tuh Bang? Itu minimal bisa 3 atau maksimal 6. Tapi bukan yang kempes ya, itu disiangin dulu. Iyalah, di kempes mau ngapain jadi karpet, jadi Aladin dong terbang. Jangan kempes-kempes dinaikin ya. Lucu Bang ini. Lelep nanti, lelep. Mulai guys, mulai lucu keluar. Terus ngapain lagi Bang? Nah, kebetulan di Batu Katak ini juga potensi aktivitas yang bisa didapat oleh wisatawan. Di sini ada aktivitas caving. Caving. Caving itu susur gua. Di sini ada susur
susur goa. Yes. Ih bang, aku suka kali loh bang susur goa. Nanti nggak tahan jumpa makhluk-makhluk yang ada di dalam gua. Aku pengen juga tuh nanti bahas. Nanti kita bahas nih. Tapi bagian bukan makhluk misterinya. apa-apa ya. Oh bukan ya, aku pikir Ya maksudnya makhluk seperti hewan, reptil dan lain-lain gitu. reptil, kelelawar juga mungkin ya. Ada nggak sih? Reptil itu barangkali yang kita kenal biawak Iya, nggak atau maksudku selain reptil, kelelawar ada nggak? iya. Karena kan biasa gua itu identik sama kelelawar kan. Benar. Iya, ada juga. Iya, Ya? ada. Guanya itu berapa panjang, Bang? Nah, kalau di sini banyak pilihan bahkan untuk beraktivitas atau berkegiatan susur gua. Tetapi yang menjadi prioritas utama agar para wisatawan itu puas menjalani susur guanya itu ada kita memiliki gua basah yang panjangnya kurang lebih 800 meter. Gua basah itu pada waktu kita susur gua, kita berada di dalam air. Kalau Gua misalnya basah untuk ukuran sebutannya. orang dewasa itu tenggelamnya semana tuh? Ya, ketinggian airnya sekitar betis ke paha. Oh, nggak terlalu dalam ya? Iya. Aku pikir bakal sampai ke seleher gitu nggak? Lelep lah, lelep. Makanya harus pemandu wisatanya itu harus Iya. benar-benar ekstra tuh. Iya. Selain itu, Bang? Batu Katak sendiri juga menyimpan spot atau titik mekarnya, tempat mekarnya Rafflesia arnoldi. Batu Katak juga ya? Yoi. Aku pikir itu cuman ada di kawasan hutan Gunung Loser, nggak cuman itu ya? Kebetulan tumbuh dan mekarnya Rafflesia arnoldi di Batu Katak itu berada di dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Loser. Oh. Gitu. Bukan wow. di hutan ladang ya, atau di hutan pertanian, atau di hutan perkebunan, bukan. Tapi ya benar. Si Rafflesia tadi mekarnya berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Gitu. Aku masih keinget tuh pas zaman kuliah dulu tuh aku pernah Yeah. ke daerah kawasan Gunung Loser dan aku kebetulan alhamdulillahnya aku tuh beruntung bisa ngelihat bunga Rafflesia itu sedang mekar-mekarnya nih. Waduh, Kalau udah pernah gitu. jumpa sama Rafflesia ya? Udah, sama si Arnold yang belum Bang. Reinhardt. Iya. Udah pernah. Dan wanginya tuh nggak bangke-bangke kali kok teman-teman. Emang itu emang kebetulan waktu itu yang aku temuin itu nggak terlalu besar sih, cuman eksotisnya itu wah luar biasa. Aku Ya. rasa beruntung kali aku tuh datang pas lagi mekar-mekarnya. Karena mekarnya itu berapa jarang ya Bang ya? Maksudnya nggak, dia lama kan, dalam waktu yang lama sesekali bakal mekar tuh. Nah, Berapa lama sekali sih? untuk Rafflesia sendiri itu mekarnya masih belum bisa teridentifikasi atau bisa dipastikan, belum bisa Nah. dipastikan dia Berapa lama sekali ya? bakal tumbuh di titik mana dan bakal mampu mekar atau tidak. Oh, Gitu. gitu kan. Bener kan aku beruntung kan? Belum tentu Bener. Rafflesia yang udah tumbuh itu bakalan mekar. Ya. Nah, jadi kalau Mbak itu udah keren karena tentang Makasih. Rafflesia arnoldi ini kita sering dengar di lewat dulu ya pada waktu sekolah mungkin di buku pelajaran ya biologi Iya, iya. gitu. Iya, bener. Nah, sehingga banyak dari kita itu hanya masih mendengar. Kakak udah melihat langsung. Yes. Jawara dong. Terima kasih, senang sekali. Kayaknya aku mau ngulang lagi deh. Kapan Bang ada lagi trip ke sana? Abang ini konsepnya open trip atau bisa trip private juga? Ya, kebetulan kita bisa privat, private trip dan open trip. Oh, Sesekali kita juga buka trip biar untuk wisatawan yang ingin menikmati perjalanan sendiri bisa tetap menikmati tripnya di hutan kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Bang, seandainya nih ada orang yang baru kunjungin Sumatera Utara, terus dia tahu nih kan daerah yang paling eksotis di Sumatera Utara ini adalah Kabupaten Langkat. Dia nanya nih sama Bang, Ya. Bang, aku mau ke Langkat. Kemana aku harus pergi kalau aku mau dapat pengalaman yang extraordinary, pengalaman yang luar biasa yang nggak kayak aku jalan-jalan biasa lah. Ya. Abang bakal saranin kemana? Waduh, ini Waduh. agak bingung nih ngasih pilihannya. Karena di Kabupaten Langkat kebetulan lokasi wisatanya potensinya itu cukup bagus semua. Berarti aku ganti pertanyaanku. Heeh. Seandainya dia datang terus dia nanya, aku pengen pengalaman wisata ekstrim misalnya. Aku Waduh. tuh harus kemana kalau di Kabupaten Langkat? Ini nih ekstrim yang naik kereta terbang-terbang itu, naik motor terbang-terbang. Enggak ya.
Bukan yang itu. Ya, jadi banyak. Ya, kalau dia mungkin bisa terbang, nggak? Oh, Enggak, jangan terbang-terbang. Oh, jangan terbang, oke. Ya, jadi banyak. Contoh beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Langkat sendiri, yang namanya sering terdengar itu salah satunya ada ekowisata Tangkahan. Itu di itu Kecamatan yang Batu gajah Serangan. itu ya? Ya, itu di Tangkahan salah satu aktivitas serunya ikut mandi gajah, mandiin gajah. Kenapa itu abang bisa bilang ekstrim? Gajahnya bisa tiba-tiba jatuhin badan gitu? Sebenarnya itu bukan pada waktu ikut kegiatan mandi gajah, tidak termasuk kegiatan ekstrim. Nah, kegiatan ekstrim di lokasi wisata yang ada di Langkat ini juga nggak terlalu ekstrim. Ekstrimnya itu masih gimana ya? Masih dianggap ketika orang yang nggak berani beraktivitas di sungai, arus deras, itu jadi ekstrim. Tapi kalau yang udah terbiasa jadi nggak ekstrim, udah gitu. Paham. Relatif juga ya. Ekstrim nggak ekstrim itu relatif, tergantung siapa. Dia. Kayak aku nggak bisa berenang misalnya. Kalau kayak gini udah ekstrim sama aku. Iya, lelep soalnya. Lelep. Iya, benar. Kalau misalnya kayak ini bang, kayak susur hutan gitu misalnya, hiking atau misalnya apa sih? Jungle trekking. Ya. Itu bisa sampai berapa lama tuh bang? Maksudku daerah susurannya itu bisa sampai berapa lama tuh biasanya? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, kalau untuk jalur jungle trekking sendiri kita udah sediakan durasi pilihannya tuh ada yang durasi 2 jam, ada yang durasi 3 jam. Bahkan ada yang durasi 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari berarti bakalan nginep di dalam hutan. Benar. Wow, bermalamnya di hutan liar. Keren tuh. Abang udah pernah mandu itu bang? Insya Allah udah. Keren kali. Keren. Dan itu mungkin bakalan beberapa gua mungkin ya kalau 2-3 hari gitu ya. Iya. Harus coba. Mau coba. Iya, mau coba nih. Karena aku memang surat izin dari Pak Su. Aduh, iya pula ya. Karena aku pribadi memang suka bang kayak kita itu nyusurin hutan atau aku tuh kalau misalnya ke satu daerah kan, aku tuh pasti nyari ada guanya nggak gitu. Ya. Misalnya aku khusus datang ke daerah itu untuk misalnya liburan misalnya kan. Kayak misalnya agak malu nih. Kenapa tuh? Ngomongnya karena luar negeri. Ya. Kayak kalau pas aku ke Malaysia. Waduh. Aku nyari itu kalau aku mau masuk gua kemana ya gitu. Karena aku memang kayak suka gitu masuk gua. Oh, kebetulan Mbak hobi gua. Kemana? Mbak hobi susur gua? Iya, hobi susur gua. Kenapa aku bilang tadi malu? Padahal di daerahku sendiri banyak gua bagus yang bisa aku susurin. Kenapa aku sampai harus keluar negeri? Nah, betul. Iya. Betul kali. Nah, telat kali aku kenal sama abang ini. Langkat ini salah satunya yang kita puas dan bangga. Di Kabupaten Langkat ini di lokasi wisatanya itu termasuk kita nih surganya gua. Satu, yang kedua surganya tempat air terjun. Nah, surganya air terjun di wisata-wisata yang ada di Langkat ini. Di Batu Katak ini aja nih teman-teman, ini di tempat kami sekarang berada ini ada tuh air terjun mini. Cocok lah untuk foto-foto instagramable. Nanti akan kita tampilin juga tuh. Ada air terjun mini yang kalau misalnya untuk family juga bisa tuh datang ke sini untuk anak-anak misalnya berenang dan cukup aman kok di sini. Kalau di sini sendiri di tempat yang kami sedang duduk ini dari yang punya tempat sendiri udah nyusunin tuh kayak batu untuk border untuk jadi apa sih namanya? Pegangan ya, sandaran. Untuk jadi border lah untuk anak-anak bisa berenang di sini supaya nggak langsung ke aliran derasnya. Nah bang, kalau misalnya rekomendasi abang nih, rekomendasi untuk orang yang udah sering misalnya ke sini, terus dia mau coba olahraga, yang tadi lah ya, yang tadi 2-3 hari itu ya, itu harus coba ya. Coba dong. Selain susur gua bang, apalagi pengalaman yang bakal didapetin kalau misalnya jungle trek yang sampai 3 hari itu? Pengalaman. Pengalaman yang bisa didapat ini, waduh, sebenarnya banyak kali nih, keren. Banyak kali ya. Salah satunya karena bingung abang yang bilang yang mana. Bentar ya, ini dipilih dulu ya. Yang paling keren lah, coba dipilih dulu. Berapa lama butuh waktu bang? Di rating dulu nih ya, di rating ya. Krik, udah. Ya, udah. Nah, di kawasan Taman Nasional Gunung Loser sendiri itu menyimpan banyak keanekaragaman hayati Indonesia. Khususnya endemik hutan Sumatera. Ini selain Bang Raffles tadi? Iya, itu kan masih dari
flora ya. Ya, tumbuh-tumbuhan. flora. Oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, barangkali ketika kita memaksimalkan waktu untuk explore, berkegiatan di hutan Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu jungle trekking, Iya, jungle trek. barangkali kita bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan banyak satwa, burung. Nah, Taman Nasional Gunung Leuser sendiri terdapat, kalau burung ya, terdapat burung rangkong badak dan rangkong cula emas. Rangkong badak itu yang gimana ya, Bang? Rangkong badak itu asal muasalnya rangkong badak ini dia dari Borneo. Tapi di sini ada rangkong badak itu yang dia burung rangkong yang dia ada culanya gitu. Oh, kayak badak. Aku pernah tuh lihat Nah. di buku. Di buku. Ya, Belum lihat aslinya. itu keren. Itu salah satunya. Lalu mungkin bisa menikmati aktivitas primata yang ada di dalam hutan sendiri. Kebetulan kan hutan Taman Nasional Gunung Leuser banyak tuh spesies primata ada di dalamnya. Gitu. Nginep di sini aja, Bang, pagi-pagi udah dibangunin sama itu tuh. Ya Sama kan? primata yang Iya. bener-bener. White gibbon itu. Siapa? White gibbon Oh, namanya. gitu. Salah Udah berisik tuh. salah satu primata yang dilindungi di Indonesia. Terancam punah. Beruntung lagi aku hari ini. Nah, Beruntung lagi aku hari ini Kan. dibangunkan sama white gibbon. gibbon. Keren kan? Bukan ayam, biasanya kan kalau di Iya. rumah-rumah kan kukuruyu gitu kan. Ini au gitu. Itu dia. Terus, Bang, Nah. apa lagi? Itu salah satunya. Kemungkinan lain para wisatawan yang berkegiatan di hutan Taman Nasional Gunung Leuser ini bisa menikmati berburu ikan sungai, tapi dengan cara tradisional. Gimana tuh cara tradisional? Mancing, menggunakan joran pancing. Pakai tombak? Pakai tombak boleh. Ya. Yang tidak boleh itu pastikan tidak berburu ikan di alam bebas dengan menggunakan setrum listrik. Tidak menggunakan setrum listrik. Tidak Kenapa, menggunakan racun, merusak ekosistem sungai. Ya, oke. Oke. Iya. Seru juga tuh, kita mau makan, cari ikan sendiri. Ya, keren Bayang kan? nggak sih gimana freshnya, kita tangkap sendiri, terus langsung dipanggang, pasti dagingnya tuh masih manis sekali ya, Bang? Wah, ikan di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat ini manis-manis ikannya. Ikan jurung, ikan lembedo namanya ya. Itulah dia. Ikan baung, banyak. Baung. Dari semua yang disebutin tadi, kayaknya aku baru pernah makan ikan baung. Itu pun abang ini yang tangkap semalam. Bang, Ya, kenapa abang pilih jadi tour guide? nah ini pertanyaan sangat berat nih. Amat-amat berat. Kenapa? Ya. Kenapa? Nah, Dari sekian banyak profesi yang ada, kenapa abang tertarik untuk mendedikasikan diri abang untuk menjadi tour guide? ya. Yang Apa pertama karena saya tinggal di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Binjai. Kota Binjai juga akan bertetangga langsung dengan Kabupaten Langkat. Artinya kampung halaman saya adalah Sumatera Utara. Saya melihat bahwa potensi nilai jual wisata untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara itu cukup punya peluang besar. Oke. Iya. Tapi? Belum ada tapi. Oh, belum ada Belum tapi. ada tapi. Kupikir tapi belum dikembangkan dengan Ya, maksimal. tetapi memang belum dieksplorasi Oke. seluruhnya gitu. Maksudnya eksplorasi potensi yang ada seutuhnya belum. Nggak semua orang tahu apa aja sih daerah-daerah yang bagus yang ada di sini ya, Bang, Ya. ya? Nggak banyak orang tahu daerah-daerah Ya. bagusnya ya. Salah satu contoh kalau Mbak misalkan entah sudah pernah atau belum, contoh kenal Tangkahan. Tangkah tahu yang Ya. mandi gajah tadi kan? Pernah mandi air panas di dalam gua yang cukup luas ruangannya. Gua lagi, ya ampun. Di dalamnya air panas alam langsung Belerang ya? Iya. airnya? Tapi dalam gua? di dalam gua, cukup luas. Hmm. Itu termasuk bagian dari potensi wisata kan, tetapi bahkan belum diketahui sama banyak para wisatawan yang ada di luar Sumatera Utara. Gitu dia.
Sementara yang di luar Langkat aja atau yang di luar dari Tangkan tadi, Hmm. banyak yang belum tahu. Apalagi yang di luar Sumatera Utara. Apalagi yang di luar dari Republik Indonesia ini, negeri ini gitu. Contoh, satu. Yang kedua, di Batu Katak sendiri, ketika banyak para traveler yang hobi susur keunikan gua, kita memiliki gua yang memiliki tipe bermacam-macam di sini. Salah satunya gua basah. Gua basah itu yang di dalamnya itu dasarnya air. Iya. Ya. Nah, panjang gua untuk susur gua basah di Batu Katak ini kurang lebih 800 meter. Jadi yang punya hobi untuk susur gua cukup puas susur gua di Batu Katak ini. Di Batu Katak ini ya? Nah, itu sendiri Mbak mungkin belum mengetahui, apalagi para wisatawan yang ada di luar Langkat ini. Iya ya. Contohnya tadi itu gitu kan. Ya. Aku juga baru tahu ini, ternyata di Batu Katak itu ada banyak potensi gua yang bisa Yes, dikunjungi. benar. Bang, kalau misalnya untuk orang yang hobi telusurin gua kayak aku, Ya. padahal belum banyak gua yang bisa aku telusurin, tapi aku lumayan excited kalau udah ngebayangin gua itu. Bisa ceritain nggak Bang, apa sih resiko-resiko yang bakal kita hadapin kalau misalnya kita susur gua itu? Nah, susur gua sendiri memang bakal kemungkinan temui risiko yang besar. Apa tuh? Ya, salah satunya ketika kita susur gua basah atau gua yang dasar guanya air, apalagi air yang mengalir, berarti itu bagian dari aliran sungai kecil gitu ya. Iya. Ya. Nah, risiko yang mungkin dihadapi itu ketika air di dalam gua itu naik atau besar, banjir. Nah, ini nih. Itu tiba-tiba nggak tuh? Bisa Suka tiba-tiba tiba-tiba nggak? karena kita Tiba-tiba ya? tidak mengetahui keadaan di luar gua, hujan atau tidak, atau tidak mengetahui keadaan di hulu air yang mengalir di dalam gua tadi. Nah, itu dia. Pernah nggak Abang alamin tuh Bang? Lagi nyusur gua, tiba-tiba ada datang air tuh. Datang air tiba-tiba besar. Pernah Ya, nggak? sampai saat ini belum, Belum karena ya? Abang udah riset dulu ya? ya, karena kita mempelajari keadaan cuaca. Iya. Semisal ketika cuaca mendung atau apalagi sedang hujan, udah bisa dipastikan untuk menghindari beraktivitas di dalam gua basah, gua yang dasarnya air. Kalau untuk binatang-binatangnya Bang? Kalau itu, tapi dinosaurus nggak ada. Dinosaurus nggak ada ya? Dinosaurus nggak ada. Sempat bisa kali dibilang dinosaurus. Aku ada ngebayangin tadi dia bakalan Tirek nggak ada ya tirek ya. T-Rex. Aku bakal ngebayangin tadi dibilangnya biawak kayak ular, dinosaurus, geng. Nah, Serius dulu. kalau di dalam gua sendiri karena itu barangkali adem ya, Ya, dingin gitu kan, sejuk gitu kan, lembab. Pastinya itu rumah bagi para reptil. iya. Ya, bisa dibayangin reptil-reptil di tempat yang lembab. Ular, biawak, Dor. Nah, kadal. Apalagi Bang? Iguana yes. ada nggak? Iguana kemarin udah pulang dia, udah pindah. Diusir sama biawak. Enggak, jangan sini dulu, ini tempat kami. Geser ke gurun. Jadi pindah lah dia ya. Jadi desainer sekarang Iya. sana, di Jakarta ya Igun. Iya, Igun. Wana. Itu Kang Igun. Oh, beda ya. Beda. Terus apa lagi Bang? Nah, ya contohnya tadi kan satwa-satwa yang suka di tempat-tempat lembab, apalagi dalam gua, itu ada binatang melata sendiri ya, reptil melata ya, ular ya, biawak, itulah. Dan beberapa satwa amfibi Amfibi, yang hidup di dua alam, contoh labi-labi, kura-kura, kata, banyak tuh jenis kata yang ada di dalam gua. kalau kelelawar Bang, dia ada di gua basah dan gua kering atau di gua basah atau gua kering aja? Nah, kalau Kelelawar. kelelawar sendiri itu dia tidak ditentukan berada di gua basah atau kering. Oh. Dia ya pastinya kalau di dalam gua itu kan lembab ya, tertutup dari cahaya. Nah, biasanya kelelawar
Ia berada di dalam gua yang sudah jauh dari capaian cahaya ke dalam gua. Yang memang nggak ada cahaya sama sekali Iya, ya. kebetulan di situ kan ya? kalau kelelawar ini kan nokturnal ya. Dia beraktivitas atau hidup atau indera-indera penglihatannya itu aktif pada waktu malam hari atau di tempat gelap. Gitu. Benar. Nah, tadi gua basah nih. Ya. Kita udah tahu tuh resikonya apa. Kalau gua kering, Bang. Kalau gua kering apa resiko yang mungkin bakal kita hadapin kalau kita susurin gua kering? Kalau gua kering mungkin resikonya lebih kecil. Tetapi sebenarnya ketika kita beraktivitas mengeksplor perut bumi, gua itu kan termasuk bagian dari perut bumi. Ya. Ini memiliki risiko yang sama. Resiko runtuhnya dinding-dinding gua, batu-batuan, stalagmit, stalaktit yang ada di langit-langit gua. Basah dan gua kering bener sama. nggak bisa kita prediksi tuh kalau itu Yes, ya, Bang. itu dia. Kalau kayak tadi kan kalau misalnya air, itu kan Abang bisa prediksi dari kayak cuaca sebelum gitu. Iya. melakukan aktivitas. Iya betul. Kalau misalnya yang tadi runtuhnya itu kan sama sekali nggak bisa. Itu Yes. di luar kuasa kita sama sekali ya, nggak bisa diprediksi ya. Pernah kejadian? Sampai Kalau sekarang belum. belum ada ya. Dan jangan Sampai lah ya. pernah lah, jangan pernah. Jangan sampai lah. Itu betul-betul bisa kekurung lah, Bang ya. Ya bisa. Bisa Bisa kekurung. bendol minimal. Minimal bendol. Terus Bang, kalau gua kering, Nah, binatang-binatangnya apa aja? kemungkinan kalau di gua kering ragam satwa itu tidak lebih banyak seperti gua basah itu aja sih. Tetapi untuk keberadaan satwa atau hewan-hewan yang ada di dalam gua itu kurang lebih sama. Itu biasanya lebih didominasi oleh para reptil. Gitu. Reptil ya. Iya. Nah Bang, aku pengen tahu nih. Pengen tahu pengalaman Abang selama Abang jadi tour guide inilah ya. Aku nggak ngomongin tahun 2023 nih. Selama Abang berapa lama udah jadi tour guide sih? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nah, selama 5 tahun Abang jadi tour guide ini, ada nggak pengalaman-pengalaman yang jangan sampailah kejadian lagi gitu? Atau kayak semacam ya gitulah. Kejadian-kejadian yang bisa kita bilang kecelakaan mungkin ya. Iya. Pernah nggak kejadian Bang selama 5 tahun Abang jadi tour guide ini? Pernah sih. Yang paling ngeri yang mana, Bang? Tapi nggak fatal sebenarnya. Cuman Apa tuh? kita agak terkejut aja gitu. Itu Apa tuh, Bang? pada waktu Biar kita tahu juga kan kejadian itu terjadi karena apa Ya. dan seharusnya Abang ngelakuin apa supaya itu nggak kejadian. Ya. Gitu. pada waktu itu memandu wisatawan yang sedang beraktivitas di air. Di mana tuh? Di Batu Nah, Kata? itu pada waktu kadang-kadang kan wisatawan ini karena kebetulan wisata yang ada di Kabupaten Langkat ini kan biasanya ada sungainya ya, ada sungai ya. Nah, ya kita sendiri biasanya suka kalau udah ngelihat sungai itu, lihat air tuh mau nyemplung aja gitu Ya, bawaan. apalagi orang-orang yang hantu air ya kan. Iya. Nggak bisa Bawaannya lihat mau air, nyemplung aja dari pagi sampai sore gitu. Sampai amem dah udah nggak apa-apa. Kan jarang-jarang soalnya kan. Keriput lah tuh tangan udah. Gimana tuh? Nah, Apa kejadiannya? pada waktu itu ada wisatawan yang kebetulan dia belum bisa berenang barangkali. Nah, dia keasikan mandi di sungai. Keasikan terbawa arus sungai. Ya Robby. Nah, syukurnya terbawa arus sungai, di hilir aliran sungai itu dangkal. Syukurnya begitu. Jadi dia sempat hanyut beberapa meter, tapi terselamatkan dengan hilir arus sungai yang dangkal. Udah panik kali lah Bang itu Bang ya? Iya, itu paniknya itu. Gitu. Karena kan dia sempat jerit juga kan. Yalah. Waduh, kirain kenapa-napa. Ya akhirnya memang nggak sempat terselamati. Tapi karena jarak beberapa meter aja udah ketemu Yang dangkal ya? ketemu yang dangkal. Alhamdulillah ya Bang ya. Itulah, itu kejadian yang paling bikin Abang deg-degan lah itu ya? Atau ada Jangan lagi? lagi dan jangan nambah yang aneh-aneh lagi. udah. Kan aku nanya pengalaman, bukan doain loh. Itu cukup buat jantung geser kanan kiri tuh sama atas bawah gitu. Serem kali. Iya, jangan lagi dan jangan nambah lagi macamnya gitu, jangan. Oke. Itulah cuman ya. Iya. Ya, Alhamdulillah
itulah satu hal, satu aja yang Satu aja. bikin jantung ke kiri kanan, atas bawah, itu cuma itu aja. Dan itu mitigasinya adalah tolong wisatawan, jujur lah. Ya. Kalau misalnya nggak bisa berenang, bilang lah nggak bisa berenang, biar agak siaga nih tour guide-nya, ya kan Bang? Terus kalau Kalau- misalnya nggak bisa berenang, agak-agak dijaga dikit lah, jangan lama kali lah di situ. Kalau nggak bisa Agak sadar berenang, diri. wisatawan mandi sungai tolong bawa gayung. Ayo. Janganlah salah kali. Nanti kami pemandunya bingung. Hilang satu tamunya. Pakai gayung aja di rumah aja lah. Ngapain ke sini kalau pakai gayung? Iya. Bang, kalau kejadian mistis, Bang. Udah lama sih kejadian. Pada waktu itu nemeni tamu berkegiatan jungle trekking di hutan. Jadi biasanya kan kita di dalam perjalanan trekking itu kan ada apa namanya, ada bilangin kayak kode gitu, itu salah satu. Terus sering menghitung ulang, hitung gitu, 1, 2 gitu kan. Itu, nah jadi kami pada waktu itu nggak terasa entah kenapa udah berada di luar jalur trekking yang seharusnya. Nggak sadar tuh. Itu nggak sadar, udah jarak beberapa meter baru, loh ini udah nggak berada di jalur trekking yang seharusnya. Nah, inisiatif aja teman-teman, hitung senyap tuh, mungkin tamu udah pada lelah. Di awal keberangkatan aku hitung tuh jumlah orang pada waktu trekking kan. Jadi aku hitung dari aku pada waktu itu di depan. Oke, kita istirahat dulu untuk makan snack dan minum ya. Nah, pada itu aku hitung lah. 1. Loh, kurang 1. Kurang Pikirku. 1. Terus? Aku udah panik juga tuh kan. Heeh. Waduh. Seingatku tadi, aku juga karena kebetulan tamu nih, aku cuma tanda mukanya aja gitu kan. Seingatku, yang ini nggak ada kan gitu. Berapa orang tuh Bang waktu itu? Itu kalau nggak salah 7 orang. 7 orang. Seingat aku kok yang wajah yang ini, Nggak ada. aku kan nggak tanda nama, nggak langsung hafal atau ingat namanya. Kok seingat aku wajah yang ini nggak ada kan gitu, kurang 1 ini. Kita udah berada di hutan lebat gitu, kanopi namanya. Kalau kerap hutan lebat itu namanya kanopi kan. Ya, yang nggak ada celah di atasnya itu Iya, ya. udah berada di situ. Lu hitung lah. Waduh. Setelah aku hitung ulang, aku pastikan lagi, aku ingat-ingat lagi. Rupanya aku lupa kalau oh iya yang nggak ada mukanya ya muka aku di situ ya, aku belum ngitung aku sendiri rupanya. Anjay. itu garing itu ya, menjijikkan itu ya. Aku Itu lawaan menjijikkan itu. menertawakan kebodohanku. Enggak. Kenapa aku dengerinnya dengan sangat konsen? Ini ada Lihat. tipu aja tipu. Batu boleh, batu ini ku ambil boleh. Nggak pernah ya, kebetulan aku belum pernah kejadian yang aneh-aneh ya, kecuali itulah aku lupa. Oh rupanya, oh iya kan aku lupa ngitung diri aku sendiri. Oke, aku cari-cari loh. Oh, tolong kru di belakang kamera, tolong agak-agak ditimpuk kepala aku agak. Aku udah agak oyong nih, oyong. Aku tengok Oyong. ini kayak aku ada tanda wajah Iya. orang yang jungle trekking, kok ada nggak nampak aku satu. Iya. Harusnya abang ambil cermin lah ya, nampak muka abang sendiri ya kan. Aku nggak nampak. Oh, aku nggak nampak muka aku di situ. Iya, makasih ya bang, makasih bang. Ya Tuhan, aku sangat
Sangat-sangat bodoh memperhatikan. Itu setruk nggak? Menyimak. Tolong dulu kameramen, agak ditimpuk kepalaku. Emang tapi iyalah, inilah resikonya aku wawancarain bapak-bapak. Jadi jokes yang disajikan juga pasti jokes bapak-bapak. Ya gini lah, agak-agak garing. Jokes receh. Agak-agak garing tapi agak lucu juga. Itu dia itu. Ya artinya belum pernah dan saya juga nggak berharap terjadi sesuatu di hal-hal yang kayak gitu. Yang seperti itu. Pengalaman dari itu, dari wisatawan-wisatawannya ada nggak dia cerita, Bang? Semalam aku kayaknya ada ngetok-ngetok, Bang. Ya, pernah juga sih, sempat pernah. Nggak pernah. Tapi nggak percaya lah, Bang ya, halusinasi dia. Tapi itu ya. saya coba redamkan dengan udah jangan itu saya alihkan dengan seperti situasi lain gitu. Contoh misalnya ada suara-suara itu tikus, kan di hutan juga ada tikus gitu ya. Iyalah. Itu. Itu ranting jatuh. Gitu-gitu aja. Oh, itu suara binatang gitu, suara burungan atau burung-burung atau suara apa gitu. Itu biasanya berarti kan kayak gangguan suara-suara gitu. Itu paling kejadiannya kalau yang ini ya. Kalau yang jungle trek yang lama itu ya, yang nginap di hutan gitu ya. Enggak, terkadang kalau yang jalur pendek juga. Ada gitu. Jalur pendek juga. Pasti Karena kan itu. kebetulan kan hutan tempatnya beliau-beliau itu kan. Iyalah. Ya pasti. ya Beliau-beliau itu ada juga di mana-mana sebenarnya ada. Iya, di mana-mana ada itu. Nggak mesti di hutan aja. Iya, jangan. Tapi kita jangan sampai mau jumpa. Jangan mau jumpa ya. Kenalan nggak apa-apa. Ini aku udah jumpa. Aku padahal nggak mau jumpa tapi udah jumpa ini. Penunggu pohon besar yang ini. Penunggu pohon besar yang di situ tuh. Entah kenapa tiba-tiba semua bisa ngelihat dia. Biasanya kan kalau makhluk itu Iya. kan nggak semuanya bisa lihat. Ini bisa lihat dan Ini bisa lagi wawancarain. ini lagi ngasih kesempatan sama para manusia yang datang ke Batu Kata untuk bisa melihat wujud asli penunggu pohon besar di situ. Kita beruntung, Sobat The Beaker. Yes. Kita sangat beruntung hari ini kita Yes, sekali. kedatangan sosok penunggu pohon besar di sebelah sana itu. Itu pohon apa ya? Pohon melinjo kayaknya. Nggak tahu juga ya kan, katanya udah agak rabun. Jadi sangat beruntung hari ini kita bisa dengar cerita soal Kabupaten Langkat yang dibawakan sendiri oleh tour guide yang ternyata adalah penunggu pohon besar. Yang biasanya dia nggak kelihatan, hari ini bisa kita lihat bersama dan hadir untuk memberikan jokes bapak-bapak kepada kita. Jadi ada nggak nih Bang, pesan khusus yang mau Abang sampaikan ke Sobat The Beaker? Ya. Apa tuh? Silahkan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, bagi saya dan menurut saya, untuk para wisatawan yang ketika beraktivitas di alam bebas, secara umum ya. Yang pertama, diharapkan untuk menggunakan jasa pemandu. Pastinya. Pemandu yang memandu Anda untuk beraktivitas di alam bebas, terkhusus apalagi dalam hutan. Yang kedua, saran saya, pastikan tidak memungut apapun. Mengambil apapun. Oh, mengambil apapun. Kecuali waktu Anda sendiri. Yang ketiga, pastikan tidak meninggalkan apapun di alam bebas atau di hutan. Kecuali kenangan. Kecuali jejak kaki Anda. Ya, itu aja dari saya. Itu aja? Ya. Go Explore Kabupaten Langkat Yes. bersama Wananusa Adventure. Jangan lupa, Yoi. nanti kita bakal cantumin juga di sini, teman-teman. Wananusa Adventure. Wananusa Adventure. Kita cantumin sosmednya, kontaknya, supaya bisa kunjungin langsung Kabupaten Langkat yang akan Yoi. dipandu oleh Bang Erik dari Wananusa Adventure. Ingat teman-teman, jangan sok-sokan pergi sendiri. Bukan underestimate sama teman-teman nih, cuman resikonya akan lebih besar terjadi jika kita nggak benar-benar kuasain tempat itu. Ya. Ya. Jadi go explore Sumatera Utara, go explore Kabupaten Langkat bersama Wananusa Adventure sekali lagi. Siap. Sekian bincang-bincang kita hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga, yang tadi aku bilang lagi, aku ulangin sekali lagi. Jangan lupa datang ke Sumatera Utara, datang ke Kabupaten Langkat, dan jangan lupa hubungin Bang Erik dari Wananusa Adventure untuk explore secara mendalam Langkat sendiri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.